Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus hari ini. Bersama kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas perjumpaan ibadah hari ini, Senin 20 Juli 2020. Dan adapun yang menjadi keluarga penghimpun dalam ibadah kebaktian rumah tangga hari ini di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Moria, ada 5 keluarga. Yang pertama keluarga Paulus Rapang, daerah pelayanan 1. 2 keluarga Esra Lakelangi, ini digabung dengan PPR, daerah pelayanan 2. Ketiga keluarga Elianto Pasalongan, daerah pelayanan 3. Daerah pelayanan 4 keluarga Barnabas Leo Penpada. Dan yang kelima keluarga Venceronal, ini digabung dengan PPR, daerah pelayanan 4. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda kebenaran Tuhan. Karena itu saya undang kita berdiri dan kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran menyanyi lewat pelengkap Kidung Jemaat 198. Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, sabda ya Tuhan. Pertolongan kita hari ini dalam ibadah ini jadi dalam kehendak Allah di surga. Dan turunlah kiranya anugerah salam kekuatan dari pihak Allah kepada jemaat yang bersekutu hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, Allah yang telah melawat dan menyertai kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini, Ia jugalah yang boleh mempersekutukan kita di dalam persekutuan ibadah saat ini, meskipun ibadah dari rumah masing-masing. Karena itu, mari menyembah Allah atas segala kasih setianya dengan menyanyikan NKB nomor 17. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat diraku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat, diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari bersama kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Berkati kami akan hidup sesuai dengan firman kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami sudah siap. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab yang saya siapkan untuk kita baca dan renungkan bersama hari ini. Dari kitab Roma pasal 8,
ayat 18 sampai ayat 25. Roma 8 ayat 18 sampai ayat 25. Saya bacakan untuk jemaat sekalian, berbunyi sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Setiap orang pastilah mempunyai harapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan. Akan lebih baik kehidupan di masa yang akan datang daripada kehidupan sekarang atau kehidupan masa lalu. Orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya kelak di kemudian hari besar, bersekolah, selesai dengan baik. Orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa belajar dan menyelesaikan studi dan bisa bekerja. Tentu juga anak-anak punya harapan. Anak-anak muda mungkin punya harapan bisa sukses, berhasil, di kemudian hari boleh menikah, punya anak juga dan seterusnya, kaya raya. Dan saya kira ibu bapak, harapan-harapan seperti ini wajar. Ini manusiawi. Dan tentunya harapannya adalah mengarah kepada kehidupan yang lebih indah, lebih baik dari masa sebelumnya. Dan harapan seperti ini bisa positif karena akan menjadi semangat, memotivasi, spirit, membuat kita untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan, supaya harapan kita yang baik itu, yang lebih baik itu bisa tergapai. Namun tentu di sini punya pengharapan seperti itu, walaupun saya katakan wajar manusiawi, tetapi tetap perlu dikontrol. Mengapa? Karena terkadang untuk menggapai sebuah harapan tidak selamanya berjalan mulus. Untuk menggapai sebuah harapan yang diidam-idamkan, terkadang harus menemui berbagai macam kendala-kendala. Terkadang harus menemui tantangan. Bahkan acap kali saudara-saudara, terkesan apa yang diharapkan sulit untuk terwujud. Nah, karena itu saya katakan harus memang hati-hati, harus bisa dikendalikan. Mengapa? Karena seseorang yang punya harapan sesuatu ke depan dan ia tidak bisa mengendalikan dirinya, ketika harapan itu tidak terjadi, maka disitulah terjadi sebuah benturan dalam kehidupan seseorang. Ketika harapan dan kenyataan tidak sesuai,
apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang disitulah letak masalahnya. Dan ketika orang tidak bisa mengelola kehidupannya dirinya sendiri, ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bisa merugikan diri sendiri. Banyak orang yang kemudian merugikan dirinya sendiri, bunuh diri, stres, sakit. Tidak terkecuali juga dalam soal iman, mempersalahkan Tuhan yang dia sembah, yang kemudian mencari Tuhan lain dalam kehidupannya. Karena itu sekali lagi saya harus katakan hati-hati dengan seperti itu. Mengapa? Karena di awal saya katakan menggapai harapan terkadang di perjalanan menggapai harapan tersebut ada kerikil-kerikil tajam yang selalu menghadang, ada tantangan, ada persoalan-persoalan yang siap mengganjal untuk menggapai harapan tersebut. Tidak terkecuali pengikut-pengikut Kristus. Menggapai harapan hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Untuk hidup benar, untuk hidup baik, akan selalu ada tantangan, Ibu Bapak. Coba lihat Yesus. Yesus menyatakan kabar baik, tidak berjalan mulus. Ada tantangan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kalau kita belajar sejarah, saya kira mungkin Ibu Bapak akan tahu tokoh-tokoh bangsa ini yang ingin menegakkan kebenaran, keadilan, harus berjumpa dengan berbagai macam persoalan. Saya kira saya tidak usah jelaskan siapa-siapa mereka. Ibu Bapak pasti tahu. Nah, karena itu, bagi kita umat Kristus yang selalu ingin menyatakan kebenaran, hidup yang indah, baik adanya di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan hidup, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus berdiam diri? Mengeluh? Tidak. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memberi sebuah pelajaran berharga, bahwa Paulus sendiri juga mengatakan ia hidup dalam berbagai macam tekanan dan penderitaan hidup. Bagi Paulus, penderitaan dan persoalan bukan untuk dihindari, bukan membuat kita menyerah atau ditakuti atau dijauhi, tetapi jangan juga dicari-cari. Bagi Paulus, anak-anak Allah, termasuk saya dan Ibu Bapak sekalian, ketika ada dalam berbagai macam persoalan dan penderitaan hidup, seharusnya punya pengharapan iman. Paulus menggambarkan persoalan dan tantangan itu. Ayat 23, ibarat mereka yang sakit bersalin. Kalau perempuan-perempuan yang sudah pernah melahirkan pasti tahu, ketika hendak melahirkan bersalin sakitnya bukan main. Tetapi ketika sudah melahirkan, sakit itu berganti dengan sukacita kelahiran seorang bayi. Sakitnya tidak bisa terbendung. Orang biasa mengatakan, perempuan-perempuan yang sudah pernah melahirkan mengatakan antara hidup dan mati. Paulus menggambarkan itu. Dan Paulus mengatakan ayat 18, aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Penderitaan sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Bahwa kemuliaan yang akan datang bagi mereka yang tekun, bagi mereka yang bertahan, bagi mereka yang tidak patah semangat untuk mempertahankan imannya, ada mahkota kemuliaan yang lebih indah kelak di kemudian hari. Ibarat sakit bersalin tadi, setelah melahirkan ada sukacita yang indah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan ini hendak mau mengajak kepada kita menjalani hidup di masa-masa sulit seperti ini, atau persoalan-persoalan hidup apapun yang kita jalani,
Paulus mengatakan bagi umat Kristus yang percaya sungguh kepada Kristus Yesus, ingat, sesulit apapun selalu ada pengharapan yang indah karena ada jaminan Roh Kudus yang akan selalu menyertai, memelihara setiap umat-umat ketebusan Tuhan. Ini perlu dicatat. Mengapa harus punya pengharapan iman di tengah persoalan hidup? Karena Roh Kudus ada selalu dalam kehidupan kita semua. Yang menjadi titik persoalannya, saudaraku, adalah apakah kita membuka hati sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita? Bukankah manusia seringkali mengeraskan hati dan pikirannya, yang membuatnya stres, yang membuatnya khawatir, takut, yang membuatnya sakit akibat berbagai-bagai macam persoalan, yang membuat dia menyerah, bahkan acap kali membuat dia mempersalahkan Tuhan ketika ada persoalan hidup hadir dalam kehidupannya. Firman hari ini mengajak kita semua. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus selalu ada bersama dalam perjalanan hidup, termasuk dalam setiap persoalan hidup manusia. Yang terpenting bagi saya dan kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah berpengharapan sepenuhnya, mengimani sepenuhnya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting pula adalah bagaimana kita membuka hati ini sehingga Roh Kudus masuk, bekerja, mengendalikan hidup kita. Bukan kita yang mengendalikan, hendak mau mengendalikan Roh Kudus. Itu nonseng, itu tidak mungkin. Atau bukan hati kita dikendalikan oleh Roh Kudus, tetapi bagaimana membuka hati dan pikiran ini. Roh Kudus yang memandu, Roh Kudus yang mengarahkan. Karena ketika Roh Kudus yang memandu, Roh Kudus yang mengarahkan, maka itulah yang dikatakan oleh Paulus, kemuliaan Tuhan akan nyata di masa kini. Terlebih kemuliaan Tuhan akan menjadi jaminan bagi orang-orang percaya di masa yang akan datang. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup. Tuhan dalam Roh Kudus tetap memberkati saya dan saudara-saudara menjalani hidup di masa-masa sulit seperti ini. Ada kemuliaan dan ada penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur firman-Nya boleh kedengaran di tengah-tengah kebaktian rumah tangga hari ini. Beberapa keluarga penghimpun menggabungnya dalam persekutuan perempuan. Karena itu kita mengucap syukur, merespon firman-Nya sambil kita membawa buah-buah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama membuka peleng NKB nomor 197. Kita nyanyikan bersama, besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai-Nya penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini, kita akan mendukung kehidupan keluarga-keluarga kita yang menjadi keluarga penghimpun. Keluarga Paulus Rapang, keluarga Isra Laki-Langi, keluarga Elianto, keluarga Barnabas Leo Penpada, dan keluarga VJ Ronald. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami mengerti dan memahami. Berkati jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing hari ini. Sehingga ketika mereka beribadah lewat video streaming ini, mereka akan tetap merasakan damai sejahtera Allah, bahwa Roh Kudus akan tetap memimpin memelihara mereka. Kami berdoa juga Bapa buat keluarga penghimpun. Keluarga Paulus Rapang, Tuhan berkati di Balang Bodong sana. Berkati dia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Berkati usaha-usaha mereka. Paulus Rapang bersama istri tetap menjadi ayah dan ibu yang baik. Berkati anak-anak dalam masa muda, dalam pekerjaan dan yang mencari lapangan kerja, Tuhan buka jalan. Anak-anak dalam masa muda akan bersuka cita karena Tuhan Yesus menjadikan mereka anak-anak muda yang berhikmat dan bijaksana, sukses dan berhasil. Kami berdoa buat keluarga Esra Laki-Langi. Tuhan berkati mereka di Rapocini sana, sehingga ia pun akan bersuka cita di dalam nama Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ketika anak bersekolah dari rumah, Tuhan berkati, rajin belajar. Anak yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan juga beri kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Usaha-usaha pekerjaan Pak Esra diberkati Tuhan, sehingga ia pun selalu merasakan berkat-berkat Allah bersama dengan istrinya. Ia tetap bahagia, penuh damai dan kasih. Keluarga Elianto Pasalongan, Tuhan berkati dalam setiap persoalan-persoalan pergumulan hidup. Berkati mereka, hidup mereka ada dalam jaminan kasih-Mu. Berkati juga usaha-usaha mereka, usaha Pak Elianto, usaha Ibu Mince Bolang. Tuhan karuniakan yang terbaik, sehingga pekerjaan, sehingga usaha mereka berhasil di dalam nama Tuhan. Berkati dua anak kekasih mereka yang sudah menjadi seorang pemudi. Berkati masa muda-mudi kedua anak kekasih, sehingga kedua anak kekasih Ibu Mince Bolang akan menjadi pemuda-pemudi yang berhikmat, pemuda-pemudi yang bijaksana. Mereka boleh menyelesaikan pendidikannya dalam studi oleh karena kasih setia Tuhan. Berhasillah mereka, usaha-usaha mereka juga selalu berhasil dalam Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pak Bernabas. Tuhan berkati bersama anak-anak, Leo bersama istrinya. Biarlah di dalam Tuhan mereka semua bersuka cita. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, Tuhan berkati, sehingga Leo akan bersuka cita. Pekerjaan dikaruniakan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Pak Barnabas dalam masa tuanya di kompleks ini sana akan diberkati Tuhan. Bahkan keluarga Pak Penceronal, kami berdoa Bapak di Antang, berkati ia bersama dengan istrinya, hidupnya penuh damai sejahtera. Berkati anaknya dalam pendidikan dari sekolah dari rumah. Tuhan menjadikan mereka anak yang berhikmat bijaksana. Bahkan anak yang masih kecil dalam pertumbuhan, Tuhan karuniai pertumbuhan kesehatan yang baik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami berdoa juga buat Penceronal. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya Bapa, sehingga di dalam Tuhan ia pun akan selalu bersuka cita. Dia diberkati Tuhan, meskipun tentu pekerjaannya di masa-masa pandemi COVID-19 banyak tantangan dan banyak rintangan, tetapi Tuhan sendiri yang selalu membuka jalan. Diberkatilah kelima keluarga penghimpun, diberkatilah jemaat-Mu, diberkatilah kami semua. Dan Tuhan menyempurnakan kami berdoa membawa ungkapan syukur dan persembahan kami. Kami bawa syafaat ini di dalam Yesus yang sudah mengajar. Doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita semua membuka pelengkap Kidung Jemaat 100
kita akan nyanyikan untuk bersama-sama nantinya menerima berkat dari Tuhan. Dan untuk hormat kemuliaan Tuhan, saya undang jemaat berdiri. PKJ 172. Di hening malam ini, tulus dan rendah hati, berteluh berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau tergoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah, pimpinan dan pengasihan Yesus Kristus akan selalu memberkati, memelihara kehidupan keluarga Paulus Rapang, keluarga Israel Lakulangi, keluarga Elianto, Ibu Mince Bolang, keluarga Bernabas Leo Penpada, keluarga Vence Ronald, yang juga memberkati kehidupan jemaat sekalian menjalani hidup ini dari sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih buat keluarga penghimpun yang sudah menghimpunkan kita saat ini. Terima kasih untuk jemaat yang boleh bersekutu. Selamat malam.